Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini untuk berkumpul dalam acara tatap muka lebih dekat dengan warga Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Selawat beriring salam tetap kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Partai Golkar DPD 2 Kota Lok Sumawe, Ibu Nila Rufaida, Bapak Julia Jaini sebagai pimpinan DPRK Kota Lok Sumawe dari Partai Golkar, Bapak calon wakil wali kota Pak Haji Darkasi, tim pemenangan Fazar, Korcam, relawan, Kordes, semua komunitas yang bergabung dalam tim pemenangan Fatani Darkasi. Yang kami hormati Bapak Kesi, Tuhapil Gampong, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang kami cintai masyarakat Hagu Barat Laut, bapak-bapak, ibu-ibu yang haus dengan perubahan, yang haus dengan kemajuan Kota Lok Sumawe ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat kita akan melakukan perubahan dan kemajuan di Kota Lok Sumawe. Bismillah, kita akan bergerak bersama-sama. Saya dengan Pak Haji Darkasi sebagai calon wakil wali kota juga tidak bisa maju sendiri. Kita harus bersama-sama. Bapak Ibu harus bersama-sama sepakat kita bergerak untuk memajukan Kota Lok Sumawe ke depan lebih maju lagi dan Lok Sumawe akan jaya kembali. Perlu saya perkenalkan, tadi sudah juga diperkenalkan oleh Ibu Ketua, nama saya Haji Fatani, sehari-hari sebagai pengusaha. Artinya usaha di bidang air minum dalam kemasan, pabrik Mondring yang ada di Kecamatan Muara Satu di Desa Nalimame. Dan ada usaha-usaha lain juga di bidang retail, di bidang kuliner. Pak Haji Darkasi juga yang mendampingi saya juga sebagai pengusaha. Nah, Bapak Ibu, Kota Lok Sumawe hari ini seperti kita lihat saat ini, nah itu banyak hal-hal yang mengalami kemunduran. Artinya dengan 15 tahun ke belakang, hari ini kita bisa lihat infrastruktur yang belum begitu bertambah, artinya belum begitu bagus. Terus di infrastruktur sendiri ada tingkat ia bersih menteng gelona di Kota Lok Sumawe. Hari ini Fatani Darkasi akan membuat beberapa program kerja ke depan untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Program-program unggulan yang akan kita laksanakan untuk menuju ke Lok Sumawe yang lebih bagus seperti yang sudah dibagikan dan pernah Ibu bacakan tadi. Artinya ada 4 produk unggulan kami. Yang pertama adalah Lok Sumawe Unggul, yang kedua adalah Lok Sumawe Sejahtera, yang ketiga Lok Sumawe Sehat, yang keempat adalah Lok Sumawe Careng dan Beragama. Semua program ini akan kita laksanakan, tapi dengan kondisi APBD Kota Lok Sumawe saat ini yang sangat memprihatinkan, maka Fatani Darkasi akan bergerak bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan PAD daerah. PAD daerah hari ini hanya di bawah 10% Bapak Ibu. Jadi semua 90% anggaran APBD itu disalurkan dari APBN dari Jakarta. Sedangkan PAD daerah hanya di bawah 10%. Kurang lebih
antara 55 sampai dengan 60 miliar. Nah, ke depan kita berusaha bersama-sama Bapak Ibu untuk meningkatkan PAD daerah, pendapatan asli daerah, supaya PAD daerah ini dapat kita salurkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lok Sumawe. Lok Sumawe sejahtera, ini adalah angka mati yang harus kita perjuangkan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Lok Sumawe. Ini perlu saya jelaskan satu persatu. Kami jelaskan satu persatu. Lok Sumawe unggul adalah yang pertama, membangun Kota Lok Sumawe ini sebagai kota pinter, sebagai kota yang ceren, smart city menurut awak muda Lawinyo. Jadi smart city ini adalah untuk menghubungkan konektivitas dari desa, kecamatan sampai ke kota, sampai ke tingkat pemko kota. Dengan data-data tersebut maka akan memudahkan untuk pemerintah menggerakkan seluruh aktivitas dan program-program yang akan kita salurkan kepada masyarakat Kota Lok Sumawe. Di samping Smart City, kita juga akan membangun jalan gampung 100 km di seluruh gampung, 68 gampung yang ada di Kota Lok Sumawe. Yang kedua, akan membangun saluran irigasi air kotor supaya Kota Lok Sumawe nyo bek banjir le, bana wujud macut ka banjir. Siap Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, untuk Lok Sumawe unggul, Fatani Darkasi akan membangun coaster di Kota Lok Sumawe supaya nelayan-nelayan wadai bro unggul, bek bro unggul, akan membangun pabrik es. Nah, supaya perekonomian kita bertumbuh dengan bagus, maka Fatani Darkasi berusaha membangun untuk nelayan-nelayan full storage dan pabrik es, supaya nelayan yang nupuang dari laut tidak busuk, kita bisa simpan, harga ikan juga bisa kita pertahankan. Bagi nelayan-nelayan yang ada di pesisir yang tohino, nah ini butuh juga pembersihan area-area orang tarik pukat. Nah, engkut-engkut yang sebut lagi kadra masih. Dan hanayo kena apabila bro mesarung artinya kita juga tanggung jawab prioritas Fatani Darkasi untuk melaksanakan pembersihan sampah di seluruh Kota Lok Sumawe termasuk di pesisir. Nah, yang kedua, program unggulan kami adalah Lok Sumawe Sejahtera. Seperti tadi kita sampaikan, Lok Sumawe Sejahtera ini adalah Lok Sumawe Sejahtera angka mati yang harus kita perjuangkan untuk Bapak Ibu semua, karena ini adalah bersumber dari APBD. APBD ini harus kita salurkan dan harus dialokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang pertama adalah Fatani Darkasi akan memberikan dana santunan kematian sebesar 2 juta rupiah. Dana ini kita salurkan pada saat kita sulit. Artinya pemerintah Kota Lok Sumawe berkewajiban dan tanggung jawab atas masyarakatnya saat-saat kesulitan untuk memberikan santunan jika ada kemalangan terhadap keluarga kita. Yang kedua, memberikan lapangan kerja baru. Seperti halnya tadi sudah kita sampaikan, dari semua titik yang kami sudah turun ke lapangan, dari mulai ujung Muara 1 sampai ke Blangmangat, ada 68 desa. Permasalahan yang timbul dari semua bapak-bapak ibu semua yang kami jumpai di seluruh desa. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua, masalah pengangguran. Anak-anak kita, bapak ibu semua, Liwijai Kula, Hanabut. Nah, dari ujung ke ujung kita semua meminta aspirasi masyarakat, sehingga kami dipanggil, diberikan aspirasi. Bapak, kami ada anak kami yang tidak bisa melanjutkan sampai ke tingkat kuliah. Ada anak kami sudah kuliah tapi tidak punya pekerjaan. Nah, ke depan
untuk membuka lapangan kerja baru. Di samping kita menghadirkan investasi-investasi swasta ke Kota Loksmawe ini, izinkan anak bapak ibu kami ajari, kami latih di tempat-tempat pelatihan, kami berikan gaji saat pelatihan, sehingga pada akhirnya akan keluar sertifikasi, awate itu dia sertifikat. Anak-anak kita nyonyok kamangat ibita kerja. Fatani Darkasi akan mencarikan pekerjaan buat anak bapak ibu semua. Insya Allah ke depan dengan program Loksmawe Sejahtera ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada lagi ibu-ibu yang menangis dan meratapi di samping rumahnya bahwa anak saya tidak punya jajan sekolah besok, bahwa anak saya sudah kuliah tapi tidak ada kerja. Mudah-mudahan ke depan Fatani Darkasi akan memperjuangkan hal-hal ini semua di program unggulan Loksmawe Sejahtera. Yang ketiga, produk unggulan kami adalah Loksmawe Sehat. Loksmawe Sehat, kami bersama Pak Haji Darkasi berusaha untuk membangun rumah sakit tipe A di Kota Loksmawe. Saat ini rumah sakit di Kota Loksmawe belum ada. Yang ada di Bukit Rata hanya rumah sakit Pemkab Aceh Utara. Yang kedua, bantuan persalinan untuk ibu-ibu yang melahirkan sebesar 1 juta rupiah. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk biaya persalinan, untuk meningkatkan gizi untuk anak-anak kita, karena ini adalah bagian dari program stunting ibu-ibu. Nah, yang keempat adalah Loksmawe Careng Dharma Agama. Loksmawe Careng Dharma Agama, Fatani Darkasi akan mempersiapkan dan memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang berprestasi untuk sampai ke jenjang kuliahnya nanti. Inilah program-program unggulan yang sudah kami sampaikan. Dengan kondisi Loksmawe seperti yang sudah kita cerita tadi di awalnya, kita harus bergerak bersama-sama. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak untuk memajukan Kota Loksmawe. Sepakat Bapak Ibu semua? Kalau sepakat, hari ini mulai tanggal 27 November nanti, ajak keluarga semua untuk pilih nomor berapa? Nomor 4. Ajak tetangga semua untuk pilih nomor. Ajak teman-teman keluarga-keluarga yang ada di Kecamatan Kota Loksmawe untuk pilih nomor. Terima kasih Bapak Ibu, dari lubuk hati yang paling dalam, dengan kerendahan hati kami Fatani Darkasi memohon kepada Bapak Ibu semua untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, mencoblos nomor 4 Fatani Darkasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Darkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Tuhan hormati kepada seluruh yang hadir pada seput yang berbahagianyo. Yohana lupugat penghormatan bidodo karena mengingat wate. Jadi pada kesempatan yang sederhananya mungkin nyo jit batatih dulu. Haji batatih hek berapa karena pada Inggris dulu haji dulu. Jadi yang pertama memperkenalkan diri long, yang pertama Jamalung, nama saya Zarkasi. Tinggal di Gang Pulo, Kecamatan Muara 1, lagi ke Pegah Lipa Haji Puno. Kamu berwirausaha, wira swasta, juga pernah menjabat sebagai Gesi Kampung Blang Pulo tahun 2012 sampai 2018. Dino na usaha baju-baju sapu, na Arifamat di Blang Pulo, na Geria Kopi, na Arifa Klinik, dan na Hotel Safwa, baju-baju sapu bu. Jadi nyo lagi kepelah lerung muduha, kepelah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kadeduri.
Memang nyo nekalan bak foto beda baju, bak foto putih jangan. Yang asli ji satu lagi nyo. Nyo maklumi kadang-kadang nak merempak bajalan merokon naik hana meduri. Karena roh di putih berat. Yang asli ji lagi haba mulo dah buka. Jadi intinya pada kesempatannya tadi setelah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan nama Pak Haji Fatani, bahwa kita merencanakan insya Allah kalau Allah mengizinkan ketika nanti tanggal 27 November kita diberi amanah oleh masyarakat Kota Losmawe untuk memimpin Kota Losmawe. Insya Allah yang sebagaimana mungkin telah dibagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, bahwa new program ke program Cir Langit lagi belah ibu bunuh. Saya sebagai kader Gerindra, itu adalah partai pemenang pemilu presiden. Ya, partai pemenang pemilu DPR-nya dari Golkar, dari salah buka. Di DPR RI ada satu dari Gerindra yaitu T.A. Khalid. Dan dari Golkar juga ada dua, yaitu Ilham Pangestu. Dan yang kedua adalah dengan Nan Bang Tio Samsul Bahri dengan kerennya. Juga kitanya di Kota Losmawe juga ada dari Golkar juga ada 4 yang terpilih, termasuk wakil pimpinan 4. Dan juga dari Gerindra ada 2. Oleh karenanya untuk memimpin Kota Losmawe hanya mungkin tanpa ada dukungan dari pusat. Itu tidak mungkin, mustahil secara adat. Dengan anggaran yang sangat minim, hanya 750 miliar untuk dana belanja mentengnya kabeh, untuk dana untuk ASN, dana pekerja mentengnya sekitar 500 miliar, 550 miliar. Nah, lebih sekitar 200 miliar. Nyanjuk ke kampung menteng lebih kurang sekitar 67 miliar. Hanya sekian miliar tinggal. Ada mungkin kita bangun Kota Losmawe dengan anggaran di nan ibu. Tinekalan di Kota Losmawe terutama di Hagu Barat Laut. Nyana pemecah ombak menyogekeun bahasa kerenji growing yang arah laut nyan long pegat jamun tahun 2012. Nya yang na di Hagu Tengah. Dan alhamdulillah nya kan punan ni ka punan pantai ni sekai gede. Tapi nyo sangat layak Kota Losmawe. Apabila ke depan nggak ada yang memikirkan bagaimana kondisi di data pesisir pantai nyo akan terburas habis. Itulah perlu kita pimpinan yang nate di DPR RI deh. Nah, berjanji bak kamu le Ilham Pangestu kira sebelum yang kau ikut. Apabila kamu terpilih, yang pertama akan membantu rumah rehab sebanyak 1000 unit untuk Kota Losmawe. Mungkin selamanya yang merempak baik di Hagu Tengah, Hagu Barat Laut, yang rumah rehab mungkin yang merempak. Tapi insya Allah ke depan, akan diprioritaskan untuk Losmawe. Diprioritaskan yang pertama. Yang kedua jalannya, keinginan urang jalan lingkarnya ibu-ibu bapak-bapak. Dengan hana mungkin toh gedoi kampana dukungan dari pusat. Long sebagai kader Gerindra. Dan juga ada dari Golkar, tak upayakan, tak usahakan bagaimana dana di pusat ini bisa dimaksimalkan untuk dipedern Kota Losmawe. Jadi munyo untuk tak pegah tadu mendang buat kedai kopi kucing nya ada mungkin ibu-ibu bapak-bapak. Kamonyo adalah berbackground pengusaha. Pengusahanya yang pertama kita tiap-tiap untuk berinvestasi harus meyakinkan nilai urangnya. Ketika kita meyakinkan orang itu untuk berinvestasi di kampung gunanya atau di kota kita ini, baru orang yakin untuk turun ke sini. Tapi menyotanya tidak bisa meyakinkan, holiday kop draw sendiri hanya yakin, mungkin itu. Oleh karenanya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu banyak kadang-kadang calon lain itu terserah. Kita tidak memikirkan calon lain. Di Losmawe ada 4 calon. Kita tidak pernah mengatakan bahwa calon A nggak baik, calon B tidak baik, calon C tidak baik. Itu kita tidak pernah mengatakan itu. Itu terserah pada masyarakat.
dalam agama juga telah disampaikan bahwa tidak akan berubah satu-satu kaum apabila kaum itu sendiri tidak akan merubahkannya. Tanyo hana mungkin bu, tak berubah roh tu. Tanpa na tanyo sendiri untuk nak mikir bagaimana ke depan kota Allah SWT akan maju kembali. Long sendiri adalah itu bahasa Ino pun asolo. Ilong warga Lok Semawe. Kita tidak membedakan apa dia itu asolo atau kaya hanyut. Punya kaya hanyut kadang merbo juga cok. Kamu hana ada tring-tring kamu cok. Ada nama kota Lok Semawe. Ada nama KTP warga kota Lok Semawe sama semua, tidak ada perbedaan. Itu prinsip kami. Bahwa tidak ada perbedaan bahwa dia benar-benar lahir Lok Semawe atau lahir di Medan atau lahir di Jakarta. Yang namanya KTP Lok Semawe wajib kesamaan derajatnya. Oleh karena itu ibu bapak-bapak, mungkin menurut lagi yang disampaikan oleh Pak Haji, kita punya program kematian, nyankan program telangit. Kita juga ada program urung melahirkan, nyankan program telangit. Kita sudah melihat di Gerata BPS yang melahirkan nal hari bedro tahun 2020, yang meninggal juga nal hari bedro tahun 2020. Cuma dah hitung masih kurang miliar. Tapi hurung don dari berdoa bu meninggal ini deh, pada tahun 2 juta. Jadi yang ibu-ibu sih yang macam muda-muda menyonat, bila mana ngaju? Hana dua dah yang dua-dua ada maklumi macam ibu. Yang pernah dana pegah, nyolah kesempatan karena itu punya masyarakat, punya warga kota Lok Semawe tentunya. Jika untuk udah meninggal mentang, tentang meninggal, untuk urung meninggal, paling ukurnya 1.200.000 untuk biaya kematian, untuk biaya ijazah. Untuk punan jika mentang si on 200 ribu, 2 on 500, golong ija, golongnya yang paling ukur 1.200.000. Bagi orang kaya itu tidak apa-apanya. Yo bagi urung napeng hana masalah, tapi urung napeng bermasalah. Dia bisa kadang-kadang untuk melengkapi fasilitasnya harus dipinjam peng lebak kok. Han sedih saya umi. Itulah butuh pemimpin memikirkan bagaimana ke depan masyarakat juga bisa menikmati. Dan menikmati, yang urung meninggal pun menikmati. Maksudnya bisa sama-sama kita berbagi ketika ada musibah itu sendiri. Itu yang kami pikirkan selama ini itu. Dan insya Allah kalau memang Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kami berdua ini adalah komitmen kami. Komitmen kami menurut kamu bacanya hanya mungkin saboh. Cuma mungkin kamu cuma menguraikan 1-2 mentang ini. Selanjutnya kamu juga berkeinginan untuk bagaimana ke depan anak-anak generasi kita yang akan datang. Kebetulan Long Tuan naga amanah le Abu Payapasi disampaikan Mbak Long karena menolong pegah cerita nyan masjid dang pulau mi nan kalian masjid dang pulau mi nyan masalong jit kepala desa jit kecil lo bagus nyan hotenyan geja Abu Payapasi rumah long dipegah nyan kawajib pegat masjid di dang pulau. Alhamdulillah dengan izin Abu Payapasi, dengan izin Allah, dengan izin Abu Payapasi, dengan izin Allah, dengan sesingkat-singkatnya masjid itu selesai. Dan hotel orangnya tahun 2012 Abu Payapasi disampaikan di Pak Long. Mujur seandainya drone terpilih wali kotanya, hotelnya sedang cerita wali kota, nyoka wakil. Gepegah mujur drone terpilih pun janji dengan lo. Memang dekat Abu Payapasi kan ada pegah. Cuma lo pegah itu gepegah dia aku punya drone menang itu coba ikut lagi Langsa, kota Langsa. Tegakkan syariat Islam. Langsa di negara ni bu. Langsa dulu pada 10 tahun yang lalu munyoi mujoget nyo pestanya, mugret mujoget subuh hibiu. Yang jamu tapi dino syariat hidup kota indah. Tiba ngeu kota Langsa. Kita lihat di Biren gimana indahnya kota Biren. Kita lihat di Banda Aceh, di Sigli, di Pijai, di Pidijaya ibu-ibu yang belang di pegot jembatan di pegot pakar karena ada hubungan dengan pusat. Tapi nyota harapkan tadu wa kedai kopi ta pegot nyota pegot je nyan hana pulumpau nyan tidak gung lumpau. Jero tanyo urang Aceh tadu wa kedai kopi nyan dak pegah leu mandung ronya. Ulonya leu pesawat, leu motor, leu nyan ulonya leu suro. Nyan tadu wa kedai kopi. Itulah realitas terjadi sekarang di lapangan. Oleh karenanya kami yang pertama menginginkan generasi kita ke depan ini bagaimana untuk berhidup minimal tidak baca, tidak buta Al-Quran.
anak-anak generasi kita ini kalau kita biarkan 5-10 generasi ke depan hancur Bu. Projek dulu tidak ada namanya begal untuk suami. Tak baca bak TV sakai bak koran. Tapi kita kan don dino. Posisi kurung hantri tamang le. Bahkan terjadi. Kenapa terjadi itu? Karena agama tidak kita tekankan lagi. Ijakkan gitu. Makanya kami mempunyai program ke depan Maghrib wajib mengaji bagi anak-anak SD sampai SMA. Yang pertama. Kedua, kita juga akan memfasilitasi balai-balai pengajian yang memang dino kurung sarana dan prasarana akan kita tingkatkan. Kita akan berikan honor minimal 100 sampai 500 ribu. Dan bagi guru-guru pengajian bahkan lebih menang. Kita ini Bu, kalau kasih uang minyak itu lagi nyoba balai bud jamun dan dino pengminyak walaupun hana minyak le gitu. Gelakai 20 ribu. Nah dalam bulan hana bayu pengen kan Ibu? Nyo, kabetinya orang. Tapi ketika kita sekolah 10.000 nggak ada, kita berhutang kepada tetangga untuk anak kita bisa sekolah. Itulah kalau agama kita tidak ada kita pikirkan. Disitulah butuh pemimpin yang bagaimana ke depan generasi ini bisa memang harus kita perhatikan. Juga kami akan mengupayakan kepada anak-anak Dayak yang selamanya tidak terpikirkan. Yang mana yang ikulah umumnya semua dibiayai oleh pemerintah. Baik dari buku, dari ruang sekolah dan sebagainya semua wajib karena dibantu oleh pemerintah. Tapi untuk yang jabut di daerah tidak ada yang terpikirkan. Kami mengupayakan mengoptimalkan supaya minimal anak-anak kita yang miskin-miskin ada biaya santri. Ada biaya santri akan kita bagikan per tiap bulan. Atau 3 bulan sekali kita akan upayakan memang itu wajib kita berikan kepada santri-santri yang ada di daerah-daerah. Bahkan lu sampaikan benar tunggu-tunggu dan ibu-ibu. Karena menyojak bud dianggap TPA. Ini pun TPA Bu. Tempat pembuangan akhir jabut. Jadi menyo yang jabut dan dianggap yang bagai-bagai. Menyo yang jarang-jarang jak ikula, jak doktor. Jino upaya yang tamat ikula. Nyan 3 tahun yang tamat S1 nya na 2 di Unima, IAIN, Politeknik. Sedangkan lapangan kerja tidak ada. Makanya kami berpikirkan kepada Pak Haji bagaimana ke depan kami akan meningkatkan yang pertama untuk tenaga-tenaga kerja yang na di kampung-kampung dengan cara UMKM kita tingkatkan. Dengan cara kawasan ekonomi khusus yang na di Pitarun, urung-urung di negara ni nan. Tapi peluang dulu damang genahana. Kita upayakan ke depan supaya ada investor yang mau investasi ke dalam berizin tak tingkatkan tenaga kerja yang di kota Lusbawe. Dan selanjutnya kata wate sudah pekah panjang baju tu kamu juga akan mengupayakan kepada Tunku Imum Si peningkatan upah honor. Juga kepada Tunku Imum Kampung. Nyo kini bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tunku Imum jino wate masa long kecil dak salah long tahun 2012 dan 2007 kan 1 juta gaji. Sampai saat nyo 1 juta gaji. Sedangkan dayo mengkawin biganyan, urung menteri biganyan, urung mau pakai biganyan, urung mati biganyan. Tapi tidak ada penilaian lebih selama ini. Itulah kita akan mengupayakan urung-urung yang berjasa yang ada di kampung. Kita perhatikan, kita tambah jerih kepada mereka. Itu komitmen kami. Dan kepada pemuda juga yang selamanya tidak ada, kita akan mengupayakan kepada ketua pemuda supaya diberikan jerih yang selayaknya. Inilah yang harapan kami kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mengingat karena wate mugre agak cepat, sebetulnya menyelundup pegah sampai subuh ambil. Tapi mengingat, menimbang, memutuskan dan sebagainya. Nyo tanggal 27 November itu menentukan untuk 5 tahun ke depan. Menyo dalam agama kita nyopih nyo pilih memimpin istikharah ini. Kamu hanya mau pegah kamu got, tapi namanya kamu harus mau pegah kamu got. Tapi jangan banding-bandingkan dengan lain. Bagi bantia kalau pegah bodoh. Tapi kita harapkan tanggal 27 nebah wate hanya bukan di tengah dia penijak dari rumah. Itu menentukan untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang nulake maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل في السكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami meminta dan memohon doa. Engkau tepat kami meminta dan mencari ridha. Langkah ini atas izinmu ya Rabb. Kami meminta mudahkanlah segala urusan kami. Jika langkah ini engkau ridhai ya Rabb, maka sampaikan asa kami untuk mampu mengemban amanah memimpin kota Loksmawe ini. Ya Allah, dengan keikhlasan kami bermunajat ingin rasanya kami terapkan syariahmu di setiap sudut. Amma yasifuna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Angkat tangan semua, nomor bawah.